Terima kasih para pemirsa yang di rumah yang sudah menyaksikan program Majelis Sore. Hari ini kita kembali lagi dalam program Majelis Sore, Majelis kita semua. Memilih takdir. Takdir seringkali disandingkan dengan yang namanya nasib. Hal tersebut tampaknya menjadi bagian yang seolah-olah dalam kehidupan kita mendarah daging. Seringkali ujian atau cobaan kita sebut sebagai takdir, namun apakah benar-benar takdir atau merupakan nasib? Bicara mengenai dua hal tersebut, Prof. Takdir dan nasib, apa bedanya? Iya, kalau takdir tadi ya ada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Itu secara bahasa kan takdir itu kan ukuran lah. Hmm. Jadi ketetapan sesuai ukurannya. Dan dalam hal itu ketika kita menjalani kehidupan ini kita ikuti ketetapan-ketetapan yang telah Allah tetapkan berupa sunnahnya. Itu yang pengertian pertama dari takdir. Pengertian kedua, yang belum turun ke bumi, yang masih di Lauhil Mahfuz itu ya. Kita tidak tahu itu apakah kita ini besok akan nasibnya bagaimana. Itu yang masih berada di Lauhil Mahfuz itu tentu kita tidak mengetahui. Nah, ketika dia sudah menjadi bahagian dari kehidupan kita yang sudah ya ditetapkan turun ke bumi, artinya menjadi bagian dari kehidupan kita, itulah yang harus kita terima, itu bahagian kita. Jadi nasib itu kan artinya kan bahagian yang harus kita terima ini. Ini bagian kamu katanya. Oleh itu dalam Al-Qur'an, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupa bahagian kamu. Nah, jadi Tuhan tuh bahagian kehidupan ini sudah ditetapkan. Bahkan yang Dan itu tadi iya, sebelum kita kemudian lahir. itu diturunkan ke bumi. Itulah yang menjadi mungkin kalau hubungannya dengan manusia, itulah bahagian kita yang sudah ya Ditetapkan. ditetapkan oleh Allah dan landing ke di kita ya. Nah, itu namanya nasib kita lah. Tapi tadi kalau yang tidak tahu itu ya tentu di luar kemampuan kita ya untuk menentukannya. Oleh itulah dalam Al-Quran bahwa nasib kita ini tidak ada yang tahu kan, Betul. tidak ada yang tahu. Kita hanya menggunakan apa yang diberikan Tuhan kepada kita, diberikan Allah kepada kita berupa potensi-potensi yang kita dapatkan. Tentu ini digunakan dengan baik, sesuai dengan syariat atau aturan main yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran, Sunnah, dan breakdown oleh para ulama. Oleh itu dalam surah Al-A'la kan alladzi qaddara fahada. Jadi yang mentakdirkan kemudian memberikan petunjuk Allah itu. Jadi ada petunjuk teknisnya itu. Jadi ibarat mobil itu setelah diciptakan ada kadar-kadarnya, kemudian diberi petunjuk di situ. Baik. Supaya jangan cepat rusak itu kalau mobil itu. Baik, untuk Itulah perawatannya. kita ini dengan takdir ini tidak menjadi alasan, umpamanya kita dengan alasan takdir lalu tidak mau Melakukan apapun. Iya. Kalau yang begitu kan artinya Sudah menyalahi. dan itu tidak dikehendaki oleh Allah. Jadi artinya bahwa hal tersebut yang sudah ditentukan bagian dari kita itu adalah yang memang harus kita terima di dalam hidup. Iya, saya terima Entah itu. apapun yang kemudian juga berbentuk kesenangan, kebahagiaan atau bahkan kesedihan Iya. yang mungkin harus kita terima. Dan itu yang bisa dikategorikan nasib yang tidak dapat diubah karena tentunya sudah dapat bagiannya dalam diri kita. Namun ada juga istilah nasib tidak akan berubah kalau kita tidak bergerak. Nah, berarti ada sesuatu hal yang kemudian berubah ketika kita lakukan sesuatu. Apakah benar seperti itu, Prof? Ini dalam ayat Al-Quran kan disebutkan oleh Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah nasib, atau innallaha la yughayyiru ma biqaumin, sesuatu yang ada pada diri suatu kaum
sampai atau kecuali mereka yang berusaha merubahnya sendiri. Ini ayat, kalau saya memahami, ini harus dijalankan dalam konteks kita bersyariat lah. Sering di masyarakat kita itu harus kita ini bersyariat lah katanya. Artinya menggunakan potensi yang kita diberikan Allah itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi kita menggunakan ini karena Allah menghendaki begini kan. Nah, umpamanya tadi yang saya sebut, kenapa kita harus belajar? Karena menurut kehendak Allah, orang itu bisa pintar dengan belajar gitu loh. Kemudian ada ayat yang memang juga yang di dalam ini, umpamanya wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kamu dan segala macam perbuatan kamu. Jadi ini memang semuanya sudah ada ketetapan Allah. Tapi apakah ini bisa dirubah umpamanya ya? Nah, ini ya dalam pembicaraan ilmu tauhid atau ilmu kalam lah. Itu ada takdir yang masih di atas itu, yang kita tidak tahu itu ya. Yang masih di Lauhil Mahfuz itu. Itu ada yang mu'allaq, ada yang mubram katanya. Yang mu'allaq ini artinya masih tergantung negosiasi hambanya, karena masih tergantung, masih bisa dinego ini. Masih bisa dinego. Masih bisa dinego. Kemudian ada yang mubram itu nggak bisa itu. Apalagi kalau sudah yang lending yang menjadi bahagian kita nggak bisa itu. Kalau kita bisa memilih yang itu kan tentu tidak, kita mungkin bisa memilih jadi anak presiden kalau Baik, baik. atau ada anak jadi orang bule kan. Jadi kalau bisa memilih, tapi saya dilahirkan di anak yang ibu dan bapak yang tidak bisa baca tulis, kemudian jauh di desa sana. Jika seandainya dilahirkan di Banjarmasin mungkin lebih gampang, lebih dekat dengan bandara kalau mau kemana-mana kan, kalau keluar. Nah, karena itu bahagian yang sudah yang mubram tadi ya. Kalau yang mu'alaq itu bisa dinego lah. Nah, bentuk negosiasi yang dilakukan untuk takdir mu'alaq itu sendiri kan juga bermacam-macam. Ada yang bilang dengan cara berdoa terus-menerus, ada yang minta doakan tadi dengan peranan orang tua, terutama ibu. Kemudian juga ada dengan usaha bekerja, kemudian untuk bisa mencapai kesuksesan, keberhasilan dan lain sebagainya. Nah, apakah memang itu yang menjadi bisa dibilang teknis yang harus dilalui seseorang untuk negosiasi itu tadi? Iya, betul itulah. Kita ini kan disuruh berdoa. Doa mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Memang ada dua pengertian. Pamannya umur kita ini kan sudah ada ketetapannya kan ya. Umur berapa tahun kan sudah ada. Tapi menurut ulama bisa nanti diperpanjang. Karena negosiasi gimana? Ya, kalau menurut hadis itu silaturahmi. Man ahabba yusatalahu fi rizqihi wa yunsa fi atharihi falyasil rahimahu. Siapa ingin banyak rezekinya, panjang umurnya, sering-sering silaturahmi. Silaturahmi bisa memanjangkan umur seseorang. Di samping ya silaturahmi ya dengan doa tadi bisa panjangkan umur. Karena tadi kita tidak tahu yang mana yang mubram, yang mana yang mu'alaq, itu tidak tahu kita. Itu tadi ya. Itu yang masih menjadi ketetapan Allah yang tentunya kita tidak dapat bedakan begitu ya, antara yang memang wajib ada di dalam diri kita, namun juga ada yang bisa dinegosiasi itu tadi. Iya, itu perlu kita berusaha lah dengan doa dan sebagainya, karena ya kalau dalam Al-Quran kan Allah bisa menghapus, yamhullahu ma yasha wa yutsabbit katanya. Allah itu bisa menghapus kemudian menetapkan baru lagi, karena Lauhil Mahfuz itu kan milik Allah. Betul. Kalau dia menghendaki, idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi kalau dia menghendaki, dia berkuasa mutlak. Karena kita selalu berdoa, kemudian kita saling silaturahmi, baik, mungkin kita bersedekah,
itu bisa mempanjangkan umur. Hmm. Mungkin bisa yang dulu tulisannya sakit namanya, tapi karena kita ikuti protokol kesehatan gak jadi sakit. Nah, ini bicara mengenai pandemi ini menarik ya, karena kalau para pemirsa di rumah juga banyak melihat pemberitaan di media yang kemudian juga begitu banyak pada saat pandemi ini mengabaikan atau meremehkan bagian Iya. dari protokol kesehatan yang dianggap kalau sudah sakit ya sakit ai gitu Iya, ya. sakit aja lah. Kalau kemudian juga memang biar kita dihadapkan dengan orang yang sehat ataupun kita sakit ya udah misalkan terjangkit ya terjangkit Iya. begitu. Nah, ini apakah itu bagian dari takdir? Nanti kita akan bahas bersama di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua.